Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam harmoni. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep dasar data dan konsep dasar sistem. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Alfian Syah, Imade Mahendra Putra Pratama, Ketut Mulyana Aditya Wardana, Michael Valence Alan P. Ubu, dan Weni Herminia Oktaputri. Apa itu data? Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum atau data item. Menurut Wahyudi 2008, 2, data adalah informasi yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk melakukan suatu proses. Sehubungan dengan komputer saat ini dan media transmisi, data adalah informasi yang diubah menjadi bentuk digital biner. Selanjutnya ada klasifikasi data. Menurut Liang Ji, Tata Sutabri, 2012, 3, data adalah hal, peristiwa, atau kenyataan lain apapun yang mengandung suatu pengetahuan untuk dijadikan dasar guna menyusun keterangan, pembuatan kesimpulan, atau penetapan keputusan. Data dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada klasifikasi data menurut jenis data, yang kedua ada klasifikasi data menurut sifat data, dan yang ketiga ada klasifikasi data menurut sumber data. Nilai data. Nilai data atau data value adalah data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data, elemen, atau atribut. Contohnya adalah atribut nama pegawai menunjukkan tempat di mana informasi nama karyawan disimpan. Nilai datanya misalkan adalah Arif, Didit, Suryo, yang mana merupakan isi data nama pegawai tersebut. Selanjutnya ada pengolahan data. Data merupakan bentuk mentah yang diolah dan menghasilkan sebuah informasi. Dalam hal ini, pengolahan dari data sendiri dibagi menjadi tahapan-tahapan seperti 1. Penyimpanan data atau data storage. Penyimpanan data meliputi pekerjaan pengumpulan atau filling, pencarian atau searching, dan pemeliharaan atau maintenance. Sistem yang umum dalam penyimpanan data atau filling ialah berdasarkan lembaga, perorangan, produksi, dan lain sebagainya. 2. Ada penanganan data atau data handling. Penanganan data meliputi berbagai kegiatan seperti 1. Pemeriksaan atau verifying, yang mana mencakup pengecekan data yang muncul pada berbagai daftar yang berkaitan atau yang datang dari berbagai sumber. Kedua, ada perbandingan atau comparing, yaitu untuk mengetahui berbagai sumber dan untuk mengetahui perbedaan atau ketidaksesuaian. Ketiga, ada pemeliharaan atau sorting. Dalam rangkaian kegiatan penanganan data mencakup peraturan ke dalam suatu urutan yang teratur. Keempat, ada peringkasan atau extracting, merupakan kegiatan lain dalam penanganan data. Dan yang terakhir ada penggunaan data atau data manipulation, merupakan kegiatan untuk menghasilkan informasi. Kegiatan ini meliputi komplikasi tabel-tabel, statistik, ramalan mengenai perkembangan dan lain sebagainya. Materi yang akan dibahas selanjutnya adalah konsep dasar sistem. Subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya. Subsistem sebenarnya hanyalah sistem di dalam suatu sistem. Ini berarti bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat. Sedangkan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Jerry Fitzgerald, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Adapun karakteristik yang dimiliki sistem adalah, yaitu memiliki komponen, batas sistem atau boundary, lingkungan luar sistem atau environment, masukan sistem atau input, keluaran sistem atau output, pengolahan sistem atau proses, dan sasaran sistem. Sistem diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama ada sistem abstrak atau abstrak system. Sistem ini berisi mengenai gagasan atau konsep yang tidak tampak secara fisik, misalkan pada sistem teologia. Yang kedua ada sistem fisik atau physical system. Sistem ini merupakan sistem yang ada dan nampak secara fisik.
Yang ketiga, ada sistem alamiah atau natural system, merupakan sistem yang ada karena proses alam. Yang keempat, ada sistem buatan manusia atau human-made system. Sistem ini terbuat dari hasil karya manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin, yang biasa disebut dengan human machine system, atau ada yang biasa menyebut juga mesin system. Yang kelima, ada sistem deterministik atau deterministic system. Sistem ini merupakan suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Keenam, ada sistem probabilistik atau probabilistic system, merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depannya secara tepat, karena memiliki unsur probabilitas kemungkinan atau tidak menentu. Ketujuh, ada sistem terbuka. Sistem ini memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi antara sistem dengan lingkungan. Dan yang terakhir, ada sistem tertutup. Berbeda dengan sistem sebelumnya, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem terbuka. Adapun daur hidup dari sistem adalah yang pertama, mengenali adanya kebutuhan. Sebelum segala sesuatunya terjadi, timbul suatu kebutuhan atau problema yang harus dapat dikenali. Kedua, ada pembangun sistem. Suatu proses atau seperangkat prosedur yang harus diikuti guna menganalisis kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga, ada pemasangan sistem. Setelah tahap pembangunan sistem selesai, sistem kemudian akan dioperasikan. Keempat, ada pengoperasian sistem. Program-program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang membentuk suatu sistem informasi semuanya bersifat statis. Sedangkan organisasi yang ditunjang oleh sistem informasi selalu mengalami perubahan karena pertumbuhan kegiatan, perubahan peraturan dan kebijakan ataupun kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, ada sistem menjadi usang. Kadang-kadang perubahan yang terjadi begitu drastis sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan melakukan perbaikan pada sistem yang sedang berjalan. Sekian video dari kelompok kami. Thanks for watching.